Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Haleluya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pujian penyembahan malam hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur, karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi setiap kita. Firman-Nya mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan ucapan syukur. Mari bersama-sama kita masuk di dalam hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kepadamu Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku
jemaat Tuhan, katakan kami rindu Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kau lihat setiap hati kami. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Dengan sepenuh hati katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Dengan dahsyat katakan, ku rindukan, oh, rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini, saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, bahwa di dalam hadirat-Mu ada damai dan sukacita. Mari bawa setiap kami masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak ingin jauh dari-Mu Tuhan. Biar kiranya Roh-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini menjamah setiap kami. Oh, penuhi setiap kami, oh, dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu, bawa kami masuk lebih dalam lagi. Mengalirlah Roh-Mu, jamah setiap kami. Oh, ya Roh Kudus, kami rindukan jamahan-Mu. Biar Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Mengalir, penuhi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan, kami nantikan, jemaat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar hadirat-Mu ada di tempat ini, menjamah setiap kami, memenuhi setiap kerinduan hati kami. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau Yesus. Tiada lalase, inaya raya se,
Ini rindu kami kepadamu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus ada di dalam setiap hati kami. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami. Jangan ambil Roh-Mu dari kami Tuhan, sebab kami tidak ingin jauh dari Roh-Mu Tuhan. Tiada lalase, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Mari Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah, berhembuslah di tempat ini. Mengalir Roh-Mu, mengalirlah Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan urapi, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, urapilah. Ya Roh Kudus ngalirlah sekarang. Mari katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah, berhembuslah di tempat ini. Mengalirlah, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus hadir di sini. Bersama katakan urapi, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, urapilah. Berhembuslah, mengalir
Tuhan, penuhilah kami. Ini rindu kami Tuhan. Urapi, Jamah setiap kami Tuhan dengan Roh-Mu. Urapilah, berembuslah, mengalirlah sekarang dengan sungguh katakan urapilah, urapilah. Jamah setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan. Ini rindu kami. kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapi setiap kami. Urapilah, Ya Roh Kudus, mengalirlah sekarang dengan sungguh. Sekali lagi katakan urapilah. Angkat suaramu, nyatakan kerinduanmu bagi Tuhan. Ini rindu kami bagimu Tuhan. dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapi setiap kami. Ya Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Ya rebuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah. Yang rindu diurapi Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapi, Biar Roh-Mu mengalir di tempat ini. Jamah setiap kami Tuhan. Ya rebuslah, mengalirlah sekarang. Sekali lagi dengan sungguh katakan urapilah, urapilah. Ini rindu kami. Biar kuasa-Mu bekerja mengalir di tempat ini. penuhilah kami. Penuhi setiap kami. Ya Papa ora Papa sekiara lalala se. Ya lalala sekiara lalala sekiara se. Berhembuslah, Mengalirlah sekarang. Ini rindu kami. Ini rindu kami Tuhan. Biar Roh-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di dalam setiap hati kami. Kami tidak ingin jauh dari Roh-Mu Tuhan. Karena kami percaya Roh-Mu yang menguatkan setiap kami. Roh-Mu yang memberikan harapan bagi setiap kami. Roh-Mu yang membawa kami kepada jalan kebenaran. Penuhi kami, urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami rindu jamahan-Mu saat ini Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalirlah Roh-Mu. Buka hatimu,
Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan dengan rahmat. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
kami bangga memiliki Engkau Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memiliki kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas segala pengorbanan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi umat yang diselamatkan melewati masalah dalam hidup kami. Bahwa setiap kami untuk mengerti bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau katakan, kami bangga memiliki Engkau Tuhan Allah yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari katakan sama-sama. Tuhan
kudus nama-Mu Tuhan. Engkau ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Terpujilah Kau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepanjang ibadah ini Tuhan, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu berkarya buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kelepasan, Engkau memberikan kelegaan buat setiap kami. Kami terima jawaban doa malam ini Tuhan. Kami terima kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang urapi kami Tuhan, jadi seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Masih antusias ya? Malam ini kita temanya tentang berkat bagi pembawa hadiratnya. Kita mau tahu dulu ya, apa itu hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan adalah Tuhan Maha Hadir, menyatakan kehadirannya bagi umatnya. Dan manifestasinya bisa kita rasakan ya. Allah itu lebih dahulu memiliki inisiatif, memiliki punya kerinduan ya untuk bertemu dengan kita sebagai umatnya. Kita buka Keluaran 3 ayat 7 sampai 9. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ya, Tuhan memperhatikan umatnya. Kita baca lagi ya. Kehadiran Tuhan yang nyata merupakan interaksinya kita dengan Tuhan. Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Sambung ayat 32 sampai 36 ya. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Ya. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya bukan hanya simbol ya. Kalau waktu zaman perjanjian lama itu simbol itu tabut itu menandakan kehadiran Tuhan atau nama-nama Yehova Jireh, Yehova Rafa, dan lain sebagainya. Tapi kehadirannya itu begitu nyata sampai bisa terlihat dan bisa kita rasakan. Contohnya ya, pimpinan Tuhan itu dalam tiang awan, tiang api, mana surgawi. Bangsa Israel begitu mengalami akan pemeliharaan Tuhan.
ngerti akan kehadiran Tuhan. Ya, bahkan kasut mereka itu ya selama 40 tahun itu tidak rusak. Ada pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam keseharian mereka di padang gurun. Kehadirannya yang kemudian dinyatakan bukan sekedar kehadiran karena dia omnipresent, maha hadir, melainkan kehadiran yang berupa lawatan khusus. Ya, benar ya, kita itu mempercayai kehadiran Tuhan itu dengan iman. Tapi tidak bisa disangkali. Kehadiran Tuhan juga bisa kita rasakan ya. Kita itu bisa ngerti, misalnya saat pujian penyembahan, tiba-tiba kita nangis, tiba-tiba di hati kita tuh ada sesuatu yang bicara, ada firman Tuhan, kita dijamah Tuhan. Dan di perjanjian baru ketika Pentakosta, ya mereka juga ngalami ada turun lidah-lidah seperti nyala api, ada tiupan angin dan bahasa-bahasa yang baru. Saat kita berdoa, saat teduh, ibadah di gereja, manifestasi hadiratnya itu begitu kuat. Ada jamahan Tuhan, ada kesembuhan terjadi, ada mujizat, ada pemulihan, ada kelepasan, sorak-sorai dan sukacita. Kita mau lihat ada contoh beberapa tokoh pembawa hadirat Tuhan di Alkitab. Pertama, Musa. Ya, kita tahu bahwa Musa itu ya memiliki hati yang lembut, dan Musa itu dikasih label sama Tuhan. Di Alkitab itu Tuhan tuh ngomong hati Musa itu adalah pribadi yang hatinya lembut. Dan Musa waktu itu dipilih untuk memimpin umatnya Israel keluar dari tanah Mesir. Kita baca dalam Keluaran 33, 15-17. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ya, jadi Musa begitu mengenal Tuhan. Musa itu menganggap Tuhan itu lebih berharga dari apapun juga. Musa memahami bahwa kehidupannya di padang gurun selama 40 tahun itu lebih berarti, menjadi kehidupan yang terbaik dibanding 80 tahun kehidupannya sebelumnya yang lampau ya. Jadi Musa itu tiap hari selama 40 tahun itu begitu mengalami Tuhan dibandingkan dengan kehidupannya yang lama. Musa sangat mengerti keterhubungan dengan realita hadirat Tuhan itu adalah kehidupan sejatinya. Ya. Meskipun berkali-kali Musa itu harus memerintahkan menghadapi peperangan, tapi dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidupnya tidak tergantikan. Bahkan ketika umat Israel mau memasuki tanah perjanjian Kanaan, Musa kan tidak masuk ya waktu itu ya. Tapi dia itu tidak marah sama Tuhan karena dia ngerti nih Tuhan itu bagiannya. Yang kedua, kita lihat dari Daud. Ya. Daud itu juga tokoh yang dikasih label sama Tuhan. Daud itu berkenan di hatinya Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita tahu Daud itu seorang yang sangat karib dengan Tuhan. Dia bangun hubungan dengan Tuhan, bahkan di Alkitab tertulis ya, 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Daud lebih memilih mengutamakan kehendak Tuhan lebih dari keluarga dan segala harta bendanya. Dia
Ini berbeda dengan sikap Saul ya, raja sebelumnya waktu itu. Ketika Saul itu harus menunggu Samuel mau tanya kehendak Tuhan seperti apa, Saul tidak tahan nih. Dia lebih takut kepada rakyat yang mulai pergi meninggalkannya. Tapi Daud bahkan ketika saat terjepit rakyat mau melempari dia dengan batu, dia lari ke Tuhan. Dia cari hadirat Tuhan, dia cari perkenanan Tuhan, dia cari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan Daud juga menyadari, tertulis di Alkitab, kemanakah aku dapat pergi dari rohmu. Dan Daud sangat membutuhkan Tuhan. Hari-hari Daud dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Contoh yang ketiga, para murid ya. Para murid Yesus. Setelah para murid diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, mereka bergerak memberitakan Injil ya. Mereka tidak takut akan bentuk intimidasi dan penganiayaan. Bahkan hampir semua murid Yesus itu menjadi murid-murid yang martir bagi Tuhan. Mereka ngerti kayak Paulus nih. Mereka ngerti nanti penjara penganiayaan itu akan menanti, tapi Paulus tetap giat dalam Tuhan. Juga suatu kejadian ketika ada kapal terombang-ambing, dia di dalamnya. Paulus ini kan pembawa hadirat Tuhan. Dia ngerti bahwa semua yang ada di situ diselamatkan karena Paulus ada di situ. Ya, mereka ini adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Mereka orang-orang yang sangat berhasrat. Mereka haus, mereka menanti-nantikan Tuhan. Mereka mengizinkan setiap intervensi Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Mereka bukanlah orang yang gegabah, mereka bukan orang yang sembarangan bertindak, sembarangan memutuskan segala sesuatu. Mereka bisa menjadi tenang dalam hadirat Tuhan. Mereka tidak pernah menganggap bahwa diri mereka itu lebih penting dari yang lain. Ya, mereka itu tubuh Kristus yang saling memperlengkapi ya. Jadi Musa perlu Harun, Musa perlu Yosua, Musa perlu para prajurit, para imam. Bahkan dia juga perlu Yitro, perlu para prajurit dan sebagainya. Mereka tidak menukar hadirat Tuhan dengan yang lain. Mereka begitu menjaga kekudusan dan sangat menghormati hadiratnya. Kita semua ini, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai milik Tuhan adalah pembawa hadiratnya. Kita bisa menikmati kehadiran Tuhan karena adanya keterhubungan kita dengan Tuhan. Hanya oleh karena kuasa darahnya kita diperdamaikan. Jadi Bapa itu melihat korban Kristus bagi kita. Kristus yang kudus, Kristus yang mulia, Kristus yang tidak bercela bagi kita. Saat dalam keseharian kita melakukan apapun juga, dimanapun juga, misal kita dalam perjalanan, saat makan, saat baca buku atau lain sebagainya ya, saat tidur sekalipun, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kadang itu saya kan di sekolah minggu ya. Kadang itu saya ingat ketika anak-anak nyanyi. Sepertinya sih anak-anak itu nyanyinya cuma sorak-sore gitu. Cuman saya ngerti benar bahwa Tuhan itu juga hadir buat mereka. Meskipun usia mereka belum dewasa. Saya sering ingat kadang itu diulang-ulang kayak gini. Maaf ya, saya mungkin kurang bagus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesusku. Saya itu kadang bisa berkali-kali nyanyi seperti itu. Sebenarnya kan lagu itu kan cepat. Tapi enggak tahu sih, saya sering nyanyikan dengan pelan gitu ya. Begitu nikmati hadirat Tuhan. Dan tahu enggak, mereka tuh juga, saya tuh berapa kali baru enggak. Dia mesti kan ketika dia ngomong, mereka nyanyi ya, di kanan kok ada. Mereka tuh itu loh, apa ya? Nepuk tuh sebelah kanan, di kanan, di kiri. Secara enggak langsung kan mereka ngomong nih, Tuhan tuh hadir loh buat kamu di sebelah kananku, di sebelah kiriku.
Ya. Banyak lagu-lagu pujian yang di sekolah minggu tuh luar biasa. Ya, saya juga lihat tuh keseharian para pembawa hadirat Tuhan. Kita mungkin lihat banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Mereka pembawa hadirat Tuhan tuh tidak selalu harus misalnya jalan nih harus bahasa roh terus atau mungkin harus nyanyi-nyanyi terus panjang hari. Enggak tuh. Tapi mereka juga melakukan aktivitas seperti biasa, tapi hidup mereka selalu terhubung dengan Tuhan. Dan tidak bisa dipungkiri pelayanan mereka, karya-karya Roh Kudus itu bekerja dalam hidup mereka secara luar biasa. Jadi hadirat Tuhan itu tidak bisa dipaksakan. Maksudnya tidak bisa dipaksakan karena kita yang ngatur, tapi Tuhanlah yang berdaulat. Keterhubungan kita dengan Roh Kudus akan semakin membawa hidup kita berdampak. Ya, kita menghadirkan surga dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, juga bergereja di tempat ini. Mari kita coba mulai ya, tanyakan apa yang Tuhan mau buat kita hari ini. Misalnya dalam pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Tuhan itu maunya seperti apa? Atau mungkin Tuhan, ingat ke Tuhan, satu nama buat aku untuk aku bisa mendoakan mereka. Kita mau berdampak buat mereka. Tepat di hari Rabu ini ya, saya kesaksian sedikit. Saya tuh dari kantor tuh jam siang sudah ngomong sama istri saya, yang aku mah WPC. Dia bilang, ya wes, ya berangkat nanti seperti biasa. Oke. Waktu itu terus sorenya itu saya jemput istri saya. Pas perjalanan mau sampai rumah dia ngomong, wah awakku ra enak yang, aku demam. Waduh, ya wes lah nek demam, ya wes. Wes lah nanti, cobalah nanti aku berangkat sendiri atau gimana. Setelah itu kan biasanya setelah jemput istri, terus saya balik lagi, keluar lagi jemput anak saya. Anak saya ternyata juga pilek, waduh, nek ditinggal yo, ra iso lagi. Mau ndak mau aku harus online. Siap-siap nih, udah siap-siap semua nih, HP saya nyalain. Kan ada timernya ya, sekian waktu nanti akan dimulai. Saya tuh sudah ngasih Eko nih, wah berapi-api kalau mungkin Anda bisa lihat ya di minggu kemarin, berapi-api. Lah pas saatnya mulai online, cek, loh ini kan ulangan minggu kemarin, aduh Tuhan, aku pengen bener-bener, kok malah pengen online itu saya pikir loh ya, saya pikir itu langsung, ternyata itu kan putaran seminggu sebelumnya. Waduh, saya nonton, tahu enggak siapa yang nonton, cuman saya saudara. Cuman saya sendiri, ya wes lah belajar taat, belajar nikmati. Dua lagu, ya sih, saya bisa nikmati betapa hadirat Tuhan itu memenuhi saya. Dan ketika itu mau lagu ketiga nih, saya tiba-tiba mau nyanyi, Haleluya, Haleluya. Belnya lagu ini langsung itu saya kaget. Loh, oh ya wes Tuhan, ya wes. Terus nyanyi itu, terus saya tuh diingatkan 2007 di tempat ini. Berapa hari sebelumnya itu sebenarnya hari pernikahan kami ya, saya dan istri saya. Teman saya dan beberapa orang di sini ngomong gini, lagumu sesok ojo-ojo haleluya. Dia ngetawain, loh beneran loh laguku haleluya loh. Tenan nih, bener, kowe rak ngawur kowe. Kowe gawe kacau, enggak kacau. Aku sudah doa. Kita lagune pertama haleluya, haleluya. Bener saudara. Kita doakan dengan sungguh pas waktunya hari itu ya. Itu pas hari Minggu itu kita pujian itu. Lagu pujian kita nyanyikan haleluya dan bener. Kita nikmati hadirat Tuhan luar biasa. Banyak saudara-saudara kita yang dari seberang itu enggak tahu sih tiba-tiba nangis. Banyak cerita setelah waktu kami nikah. Video itu kan mulai beberapa pinjem. Mereka belum lihat tuh mereka ngomong loh, aku kok bisa nangis ya. Aku kok bisa tenang banget ya di gereja ini saudara. Saya percaya hadirat Tuhan itu luar biasa di tempat ini dan saya bersyukur
untuk Bapak Ibu Saudara yang terus menjagai hadirat Tuhan, menjagai api Tuhan itu ada di tempat ini untuk terus menyala. Saya lihat banyak perubahan buat setiap pribadi yang ada di tempat ini. Saya bukannya ngomong saya orang lama enggak. Sebelum saya gabung itu di sini, saya pernah di Majapahit, tapi sebelum saya di Majapahit, sebelum saya itu banyak yang mulai dari yang Majapahit Mas ya. Saya beberapa itu kenal orang-orang yang begitu keras ya. Maksudnya keras itu bukan berarti mereka kasar banget dengan fisik, enggak. Perkataan mereka itu negur dengan keras. Apalagi untuk waktu itu untuk sekolah minggu dan youth ya. Sangat-sangat dikoreksi. Tapi bersyukurnya ya kami ini ya wes ngikut aja. Kalau kami berontak mungkin sudah selesai kali ya. Tapi kami melihat mereka yang keras itu ketika mereka berhasrat ada di tempat ini untuk memuji Tuhan, nyembah Tuhan. Wes pokoknya aku meh ibadah, pokoknya aku meh doa pagi. Dan saya benar-benar melihat, saya menyaksikan dengan mata saya sendiri kehidupan mereka yang keras itu diubahkan. Bahkan beberapa mereka mungkin sudah tidak bersama kita, tapi beberapa masih ada di sini. Dan saya bersyukur untuk itu. Dan saya juga paling ingat kisah ini ya. Bukannya yang lain itu tidak penting. Cuman saya waktu itu ketika ada masalah perizinan gereja ini, saya itu kenal seorang sosok pribadi. Bapak ini tuh keras nih. Keras banget. Maksudnya cara ngomongnya tuh nadanya lebih tinggi. Dia juga pernah bersaksi kalau dia pernah menghujat Tuhan. Terus bagaimana setelah itu dia mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Mungkin sampai hal fisik yang tidak baik. Terus bagaimana dia bertobat. Waktu itu mungkin tidak banyak orang merespon ketika dia datang. Padahal ketika dia datang terus salaman, dia selalu ngomong, Tuhan berkati kamu loh. Tuhan ngasih upah sama kamu. Upahmu tidak akan hilang, kamu dipelihara. Tiap kali ketemu saya doa pagi mesti gitu. Terus ngasih permen. Nah, dia itu kan dianggap kontroversial oleh beberapa orang. Ya, dia tuh tiba-tiba pas pagi ya, mau doa pagi di sini mau selesai itu, dia ngomong ini, dalam nama Yesus, tanggal sekian gereja ini izinnya dibuka. Amin. Saya ngomong amin beberapa tok saudara. Bener, saya ngomong amin itu di sini berapa tok. Soalnya saya juga datang. Saya tuh aku ngomong amin bener Pak ya. Saya sampai gitu. Tapi saya lihat emang Tuhan itu bekerja secara luar biasa buat Bapak ini, buat semua yang datang. Bener loh, di tanggal itu Bapak ini, bukan Bapak ini, izin gereja itu dibuka. Dan Bapak Gembala itu juga nyamperin ke dia, luar biasa. Juga ada bapak-bapak yang ngomong, aku berani mati loh buat gereja ini. Yang begitu kerasnya, begitu luar biasanya, tapi Pak Gembala selalu ngomong lembut, enggak usah pakai kayak gitu, doa we. Dan benar saya lihat kehidupannya begitu dirubah Tuhan. Dia menjadi pribadi yang lembut. Bahkan anak-anak youth itu waktu itu kangen sih. Nek ngomong sama bapak ini tuh enak ya. Padahal dulu itu orangnya keras loh. Tapi enggak tahu nih orang tua tapi nek deket sama anak muda kok ngomongnya nyambung gitu loh. Ya. Bukan hanya itu, tapi hal yang luar biasa, ada hamba-hamba Tuhan juga yang dikirim ke tempat ini, bernubuat, menyatakan janji Tuhan dan hal yang luar biasa. Sekarang kita lanjut ke berkat pembawa hadiratnya, berkat bagi pembawa hadiratnya. Yang pertama, ada tuntunan Tuhan. Saat kita membawa hadirat Tuhan kemanapun ya, dalam pekerjaan kita atau aktivitas apapun, kita pasti akan dapat tuntunan dari Tuhan. Kita mengerti harus bertindak seperti apa, mungkin harus diam dulu atau bagaimana. Bahkan kadang ketika kita dikasih sesuatu kepercayaan yang yang berat. Yang berat yang orang lain nganggep, paling enggak bisa. Tapi Tuhan itu selalu menuntun.
Kita minta hikmat Tuhan, ada tuntunan dan luar biasa, Tuhan pasti tuntun kita. Yang kedua, ada keluputan. Tuhan meluputkan kita dari setiap pekerjaan jahat. Tuhan meluputkan kita dari setiap kecelakaan. Yang ketiga, kebangkitan iman. Iman kita akan semakin dibangkitkan ketika kita selalu terhubung, terkoneksi dengan Tuhan dimanapun kita. Yang keempat, Tuhan menjamin kemenangan buat kita. Yang kelima, ada sukacita, ada sorak-sorai, puji-pujian bagi Tuhan. Dan saya percaya ada lebih banyak lagi berkat yang Tuhan nyatakan buat kita sebagai pembawa hadirat-Nya. Ya, melalui Alkitab kita mempercayai pada dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu Tuhan hadir tuh melawat dan menyatakan kuasa-Nya. Kita juga percaya nih, kita akan terus mengalami hadirat-Nya yang berkuasa di tempat ini. GBI Lamtera ya. Kalau dulu banyak terjadi di tempat ini, banyak mujizat-mujizat terjadi, banyak kesembuhan. Kita mengalami lawatan yang luar biasa di tempat ini, kepenuhan Roh Kudus, orang-orang tumbang di sekitar sini. Kita akan mengalami hal yang lebih lagi. Kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi di tempat ini. Kalau banyak orang ngomong dalam Tuhan tuh hotspotnya gereja A, gereja B, gereja C, atau mungkin tempat A, tempat B. Mulai sekarang kita percaya hotspotnya itu ada di sini. Kuasanya di sini terjadi luar biasa, saudara. Kehadiran Tuhan begitu nyata bagi kita gerejanya. Sampai orang itu ya tidak akan bisa menyangkali lagi. Di Lamtera ini ada Tuhan yang hidup. Dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dan lain sebagainya. Di rumah Anda, orang itu tidak bisa nyangkali loh. Di rumahmu ada Tuhan, aku ngerti itu. Di kamarmu, di gerejamu, dimanapun loh. Kamu berada, aku ngerti. Orang itu sampai ngomong, aku ngerti loh, Tuhan itu ada di dalam kamu. Mari jagai hati kita untuk terus terhubung dengan Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa kita itu tidak bisa memaksa Tuhan. Tuhan, bahwa kita tuh, pokoknya Tuhan harus pakai aku lebih dari yang lain. Tidak bisa, saudara. Kita harus, ketika kita dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu selalu nuntun kita. Tuhan itu selalu membentuk kita. Kita ini, kita ini tubuh Kristus. Jadi kita bukan sendiri-sendiri lagi. Berikutnya kesimpulan. Hari ini cepat sekali ya. Ya. Saat kita sebagai pembawa hadirat-Nya menjagai keterhubungan kita dengan Tuhan, kita akan semakin meyakini dan mengalami tangan-Nya itu terus bekerja, berkarya bagi kita. Kita menikmati realitas Tuhan, realitas surga itu terjadi di bumi, di tempat ini. Dalam hidup kita setiap pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus untuk kita jadi pembawa hadirat Tuhan itu sebenarnya tidak ada teori. Karena itu berhubungan dengan masalah keterhubungan kita, kebergantungan kita dengan Tuhan. Dan jangan gantikan kebergantungan kita dengan Tuhan itu dengan yang lain. Jangan berpikir bahwa ada harta yang lain yang lebih bernilai dari hadirat Tuhan. Maaf kalau terlalu singkat, kata-kata saya juga terlalu cepat, tidak aturan, saya mohon dimaafkan. Untuk WL musik, tolong dibantu. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan
hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu selalu ada di tempat ini. Hadirat-Mu selalu ada dimanapun kami berada. Buat kami menghormati akan kehadirat-Mu. Buat kami menghormati akan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menjadi jaminan kami Tuhan. Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Engkau terus berbicara buat setiap kami Roh Kudus. Bekerjalah, berkaryalah lebih hebat dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur, sembah bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Waktu saya serahkan Bapak Andrian. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri untuk ibadah malam hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur malam ini Tuhan, kalau firman-Mu sudah disampaikan oleh Bapak Andoyo Tuhan. Beliau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Andoyo, Engkau berkati Tuhan di dalam pelayanannya. Kau tambah-tambahkan kasih karunia-Mu kepada beliau Tuhan. Kau juga berkati dalam pekerjaannya. Tuhan berkati di dalam rumah tangganya. Dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini satu persatu Tuhan. Tidak ada yang dilewatkan. Kau juga akan berkati kami semuanya Tuhan. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang kekurangan Tuhan beri kelimpahan. Yang terikat Engkau akan lepaskan Tuhan. Kami mau Tuhan semua jemaat-Mu tempat ini ketika pulang dari tempat ibadah Tuhan akan boleh mengalami kemenangan dan berkat kasih anugerah-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan undur dari tempat ini. Sebelum kami undur, kami mau diberkati oleh Tuhan dengan mengangkat dua tangan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu dan Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala usaha-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam rumah tangga-Mu. Suamimu akan takut akan Tuhan, istrimu akan diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah, anak-anakmu, cucumu akan diberkati Tuhan, diberikan masa depan yang cerah. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu semakin hari semakin baik dan tambah baik. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah kekurangan yang baik yang dari Tuhan. Dan sekarang pulanglah. Berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati, selamat malam.